Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam berapa ini? Jam 8 baru ya? Lebih 2 jam. Kira-kira selesai jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 10. Sekarang lah selesai. Ya. Insya Allah duduknya kita di masjid ini, apalagi dalam acara istimewa ini, meskipun mungkin dari mulai tadi 2 jam, 2 jam, insya Allah nilainya 2 juta tahun di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Orang nonton bola saja 2,5 jam, 3 jam, iya kan? Kadang-kadang pun juga digigitin nyamuk tidak terasa. Ya. Kita di masjid enak, ada AC, karpetnya, masya Allah. Ya. Apalagi insya Allah 2 jam bernilai 2 juta tahun di surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama wa aulah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat jajaran BKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, Ustadz wabil khusus Ustadz Toharuddin, Ustadz Basaruddin, Ustadz Bagus Wiguna, dan semua orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tuh orang istimewanya Allah ini? Kan itu kan ya? Orang istimewanya Allah, keluarga dalamnya Allah adalah ahlul Quran. Ini Nabi yang nyebut. Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Quran itu keluarganya Allah. Tapi jangan ngaku pula kau jadi Yesus pula kau nanti. Jangan ngaku anaknya Allah, jangan ya. Yang dimaksud sini adalah orang istimewa sekitar Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang terdekatnya Allah. Allah tidak meletakkan Al-Quran kecuali di tempat orang yang mulia. Allah tidak meletakkan Al-Quran kecuali tempat itu mulia. Allah tidak meletakkan Al-Quran di satu zaman kecuali zaman itu mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan sayyidus syuhur, bulan termulia dari semua bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang disebut oleh Allah bukan ibadah yang lainnya, tapi yang disebut oleh Allah. Meskipun Ramadan tempatnya banyak ibadah, memperbanyak amal saleh, semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sunnah dibalas oleh Allah pahala wajib, yang wajib ditulis oleh Allah 70 wajib. Sholat subuh bulan Ramadan sekali kayak 70 kali sholat subuh. Sholat isya bulan Ramadan kayak 70 kali sholat isya. Puasa Ramadan 1 hari kayak puasa wajib 70 hari. Berarti kalau 30 hari kali 70 berapa hari? 2100 hari. 2100. Gitu kok ada yang tidak puasa. Kan gitu kan ya? Maka di sini
tadi kita sampaikan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi lebih mulia. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi Nabi yang termulia, teristimewa, yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia dari seluruh malaikat. Turunnya di malam 17 Ramadan. Allah menyebut malam itu istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka yang kayak gini nih ya, keistimewaan besar kayak gini nih jangan disia-sia Tuhan. Tadi disebut sama Ustadz Basyaruddin, semua masyarakat mestinya dukung. Yang hadir-hadir ini dari bapak-bapak masyarakat, sampaikan kepada semuanya, ini kesempatan besar, ini anugerah Allah besar untuk kampung Tuntungan, Jalan Ladang Bambu, Bunga Kardiol. Saya sendiri bingung, bunga kardiol itu apa sih ya? Nggak tahu juga ya? Entah kok jadi bunga kardiol gitu ya? Nanti cobalah dicari di Google, gitu ya. Kalau urusan bunga-bunga nggak apa-apa lah dicari di Google ya. Tapi kalau urusan ilmu harus pesantren, harus ulama, harus ustaz, harus kiai, harus kitab ya. Jangan ngambil dari Google kan gitu ya. Kadang-kadang juga map, Google Map saja nipu kita Pak ya. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi kita sampaikan, melanjutkan tadi yang saya dengar dari Ustadz Sabaruddin. Ya. Ustadz Basyaruddin, untuk kita semuanya mendukung ini. Kalaupun kita nggak mendukung, Pak, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan orang yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta sama Allah. Kalau boleh saya bilang sama Ustadz Bagus di Guna, ya, kalau nggak ada yang bantu urusan duit, santai saja. Nanti kita orang sama-sama kirim surat sama Raja Qatar nanti, selesai itu nanti. Ya, Allah akan ngasih dari manapun, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi agama ini udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyesal, merugi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbuat, diam saja. Dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerti di depannya ada kemungkaran dan dia mampu untuk berbuat, dia mampu untuk nasihat, dia mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia mampu untuk berbicara, dia mampu untuk negur, diem pula dia, fahuwa syaitonun akhros. Itu setan bisu. Setan bisu. Loh, dia bisa ngomong kok. Sama juga demikian Tuhan. Ada kesempatan, ada Darul Hufad di kampung ini, ada anak-anak yang mondok. Kita punya kelebihan rizki, kita punya kelebihan fasilitas hidup, kita memiliki kekayaan. Lah terus kok kemudian pelit-pelitan, medit-meditan, kumet-kumetan, kikir-kikiran. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang kaya yang kikir sama agama itu diumpamakan kayak anjing gemuk. Anjing gemuk. Cuman anjing gemuk itu? Anjing gemuk itu disembelih nggak mungkin, haram. Dijual juga haram. Disuruh berburu juga nggak bisa lari karena dia
gemuk, nggak ada manfaat. Nah, maka oleh sebab itu, yuk kita nggak bisa bantu dalam segi finansial, kita bantu dalam segi ngomong sama orang yang baik, cerita yang baik, cerita yang baik. Jangan pula udah nggak dukung, udah nggak bantu, fitnah pula. Mohon maaf Tuhan, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, ya, komunitas dakwah dan lain sebagainya, dari semua kebaikan-kebaikan tidak akan terpengaruh dengan fitnah. Kurang apa Nabi itu difitnah macam-macam. Tukang santet dibilang pembohong, padahal bohong sekalipun nggak pernah Nabi. Ya, difitnah berbagai macam fitnah. Islam ini Bu, Pak, kalau tidak dijamin oleh Allah, udah dari zaman Nabi udah angus, sudah habis sudah. Mulai dari zaman Nabi, yang ndak kafir Quraisy, nggak Nasoro Najron, ndak Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, munafik dan macam-macamnya, semua sepakatan semuanya untuk memberangus Islam sejak zaman Nabi. Ndak zaman Nabi saja, sampai sekarang semua agama non Islam itu sepakatan semuanya untuk memberangus Islam. Kalau andaikan Islam ini tidak dijaga oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, udah dari dulu habis sudah Pak, udah dari dulu. Nah, hijrahnya Nabi, ketika Nabi masuk dalam Gua Thur, udah terakhir dah. Kemudian ada beberapa orang yang mencari, sampailah di depan gua. Dan yang mencari juga itu termasuk disebutkan qawafah, tukang cari jejak, pencari jejak. Si pencari jejak ketika di depan gua, dia itu ngomong, Muhammad sama Abu Bakar salah satu dari tiga. Satu, ambles ke dalam bumi, ambles dalam bumi. Dua, diangkat ke atas langit, kayak Nabi Isa diangkat ke atas langit. Tiga, masuk gua, yang lain enggak. Tinggal ngelihat gua saja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong, ya Rasulullah, sambil bisik-bisik, ya Rasulullah, kaki mereka udah nampak nih ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat pintu gua, mereka akan nampak kita ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma. Hei Abu Bakar, gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu? Tenang, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, innallaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang, menyelesaikan semua urusan penghalang hijrah. Orang kafir Quraisy bikin sayembara, yang dapetin Muhammad sama Abu Bakar hidup atau mati dapat 100 onta. 100 onta itu banyak loh Pak. Sapi aja berapa? 15 juta ya. Onta itu kalau di Arab, nah ya kalau di sini nggak tahu lah, harganya mungkin ya ratusan juta. Ya, lagi pula nggak mungkin lah ditangkap polisi loh kalau pakai ngambil onta miliknya kebun binatang gitu ya. Kalau di Arab sana onta rata-rata harga 30 juta rata-rata. 25 ke 30 juta satu onta. Ini 100. Berarti berapa itu? 30 juta kali 100 berapa? 3M. Wah. Kalau dibelikan dawet dapat berapa itu? Kalau dibelikan risol kira-kira dapat berapa? Masya Allah. Ya kan? 3M zaman dulu, bukan zaman sekarang.
Zaman sekarang 3M aja sudah nilainya kayak gitu. Gimana zaman dulu? Yang kita aja dulu mondok, Pak, mondok. Saya masih pernah dapetin masa mondok beli nasi bungkus harganya 75 perak. Satu bungkus. Jadi sama airnya, sama tehnya dan juga tempenya tambahan lauk 100 perak. Saya masih dapetin itu masa itu. Di pondok 100 perak, bukan 100.000, udah kenyang di warung. Bawa 500 perak, udah ngajak kawan-kawan, udah makan Indomie, es apa segala macam lengkap udah. Kira-kira kau 500 untuk apa kau sekarang? Ini itu saja. Ini zaman sekarang, gimana zaman dulu? 100 onta. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semuanya hanya dengan laba-laba sama burung. Allah bisa saja nurunkan malaikat bunuh semuanya yang ada di depan gua. Bisa aja. Bilang malaikat gunung, bikin gempa gunung, semuanya jatuh. Bisa aja. Bilang sama malaikat Mikail, turunkan petir, mati semuanya itu yang di depan gua itu. Bisa aja. Tapi Allah nggak buat itu. Allah cuma buat kirim saja laba-laba, selesai masalah. Kayak ditertawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan fitnah. Orang yang nggak seneng sama pengajian, yang nggak seneng sama masjid, mohon maaf. Tadi saya sampaikan tidak berpengaruh kepada pesantren, Darul Hufat, atau masjid, atau majelis Mahabbatun Nur dan lain sebagainya. Namun bisa Anda bayangkan, yang mendukung atau yang memberitahu, Anda punya anak, letakkan mondok. Satu, Anda nggak punya anak, Anda punya sepupu, Anda punya ponakan, Anda punya 2 pupu, Anda punya anaknya ipar, Anda punya segala macam, Anda punya sahabat, punya kawan. Ceritakan, ada satu anak yang kemudian mondok sebab Anda. Sebab Anda. Anak ini kemudian hafizul Quran, hafal Quran. Di akhirat dia diberi hak untuk memberi syafaat 70 orang. 70 orang. Udah. Setelah itu anak yang hafizul Quran ini bangun pesantren. Amin, gitu loh. Wih, diem aja kok. Nanti aku bilang kawin, amin gitu. Ya, amin, insya Allah. Adik-adik jangan mikir nanti gimana masa depanku. Wah, kalau udah megang Al-Quran aman, beres. Amin, nah gitu ya. Beres semuanya, jangan mikir nanti aku masa depan gimana, nanti aku kawin sama siapa. Kok kawin pula kau sama, kau hafal Quran. Nah, yang belakang-belakang itu rebutan semuanya. Ya, kakak-kakak tuh, adik-adik itu, wah, kalau nengoklah ini ya. Nah, satu hafal Quran, wah, langsung 10 orang daftar. Nah, kau yang milih. Kurang apa pula? Iya kan? Orang punya Al-Quran mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan disia-sia rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan sulit rezekinya. Gampang. Jangan takut. Dalam semua hal, anak yang hafal Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sedikit universitas-universitas ternama di Medan atau di Jakarta, kalau ada mahasiswa mendaftar, calon mahasiswa mendaftar dia hafizul Quran tanpa tes. Tanpa tes, tidak pakai tes macam-macam dah, langsung masuk. Dan beberapa universitas di Medan saya tahu, bahkan untuk biaya pun segala macam digratiskan untuk hafizul Quran. Tapi kalau anak nggak hafizul Quran dengan model cara yang normal, daftar, bayar, bayarnya Pak, ya berapa itu kuliah itu 4 tahun itu, ratusan juta. Tapi hafizul Quran aman.
Ini kalau kita bicara urusan duit. Kita bicara urusan duit. Ya. Kalau saya mau kawin, loh. Kalau saya mau kawin, nyari repot, udah dapet pun juga persiapan, uang hangus, uang antaran, uang apa. Tapi kalau hafidul Quran aman. Bilang aja nanti sama Ustadz Bagus kalau mau kawin. Beres. Kan gitu, aman. Dicari orang hafidul Quran itu barokahnya luar biasa. Nah, rumah sakit ternama, ada salah satu owner rumah sakit besar, yang owner rumah sakit ini memiliki nggak kurang dari 30 rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu cerita sama saya, dia mau mencari anak-anak hafidul Quran untuk dipasrahin rumah sakit itu. Loh, kurang apa? Dokter enggak, dipasrahin rumah sakit. Semua urusan orang ahlul Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu sabar-sabar anak-anak yang adik-adik yang mau ngapalin Quran. Jangan pula kemudian suntuk, jangan pula stres. Tidak ada stres ngapalkan Al-Quran. Jangan pula kepikir, nanti Ustaz aku nggak kuat, aku gila Ustaz. Nggak ada orang gila gara-gara Quran. Nggak mungkin ada. Nggak ada orang gila stres gara-gara Quran. Tapi gila gara-gara narkoba banyak. Ya, stres gara-gara narkoba banyak. Stres gara-gara putus cinta juga banyak. Tapi kalau untuk Quran nggak pernah ada. Tadi ini kita sampaikan, Pak, kalau Anda meletakkan satu anak, dua anak, kemudian anak ini jadi hafidul Quran, kemudian nanti besar dia bangun pesantren, kemudian dia punya anaknya satu ini, kau punya anak berapa? Kepinginnya 13 anak, 13, ini 11 anak, ini 14 anak, kayak gitu kan ya? Anak-anaknya hafidul Quran semuanya. Amin. Kemudian berikutnya cucunya, cicitnya. Semuanya itu Pak masuk dalam buku catatan amalnya Bapak yang nganter 1-2 anak tadi itu, yang ngasih tahu ada Darul Ufat di sini. Cuman ngomong aja nya, bondo, cangkem saja. Ya, cuman modal mulut sajanya, bukan ngeluarin duit, modal mulut cerita sama orang. Kau kepingin ndak anakmu hafidul Quran? Di sana ada Darul Ufat. Yuk ramaikan, enak ndak rame-rame santrinya, diperhatikan serius. Ada laki, ada perempuan. Nanti kalau udah hafidoh semuanya dijodohkan. Amin. Aminnya cepat itu adik-adik kakak yang perempuan itu. Nah ini tadi cerita itu Bang, manfaatnya gimana besar untuk Anda di dunia dan di akhirat. Sudah? Tapi kalau kita balik, mohon maaf, kita balik ceritanya. Satu orang mau mondok, tapi ini orang uwak ini tukang fitnah. Uwak ini tukang fitnah. Ada anak kepingin mondok, ada anak kepingin daftar ke Darul Ufat. Uwak ini fitnah pula. Ya, kayak katanya Ustadz Basaruddin tadi. Siapa? Ustadz Bagus Wiguna, gitu ya. Aku tahunya dia dulu itu cemana, gitu ya, umpama. Pak, kau tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dulu sebelum Islam, gimana musuhnya sama Islam? Premannya Mekah itu Umar bin, sampai ada dalam sebuah riwayat seorang sahabat saking kepinginnya Islam di kota Mekah ini jaya, dia berpikir Umar bin Khattab ini orang hebat,
dia kemudian ngobrol sama kawannya, mudah-mudahan ya Umar bin Khattab itu masuk Islam, mudah-mudahan Allah kasih hidayah Umar bin Khattab masuk Islam. Dengar satu ibu-ibu ngomong itu, dia ngomong, kau kepingin Umar bin Khattab masuk Islam? Kau berharap dulu keledainya masuk Islam baru Umar bin Khattab masuk Islam? Kau berharap keledainya dulu masuk Islam sebelum Umar bin Khattab masuk? Saking tidak diharapkannya dan rasanya tidak mungkin, mustahil. Keras orangnya, kejam, tukang marah, tukang premannya Mekah. Tapi siapa yang sangka ternyata makamnya di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa berubah, Pak. Kalau itu pun umpamanya dia dari buruk menjadi baik, apalagi alhamdulillah yang setahu kita insya Allah Ustadz Bagus Wiguna insya Allah perhatian sama agama, perhatian sama masjid dari sejak mudanya, dan muda sekarang pun masih muda sekarang ya, atau udah tua sekarang ya, masih muda ya. Tadi ini kita sampaikan untuk jangan pula berfitnah. Bisa Anda bayangkan, saya buat pertimbangan, Pak. Ada anak mau masuk Darul Hufaz, mau daftar. Uwak satu ini ngomong pula, ngapain ke Darul Hufaz? Kau nanti jadi apa? Sekolah aja. Loh, kok jadi apa pula? Ya jadi manusia. Terus kau pikir ini anak-anak nggak jadi manusia lah? Malah insya Allah jadi manusia yang lebih bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal. Udah, gara-gara fitnahnya uwak satu itu ya, nggak jadi mondok lah ini anak ini nggak jadi mondok. Selang beberapa minggu kawan sama anak kena narkoba. Kenalah narkoba dia. Udah kena narkoba dia. Kalau udah narkoba, ya udahlah semuanya lah. Narkoba, preman, durhaka orang tua, maling, ya semuanya kalau udah narkoba nyolong, Pak. Mau apa lagi, Pak? Ya Bu ya? Tabung gas 3 kilo sering hilang, Bu. Ada. Kalau ada anak ya sekitar-sekitar itu lah. Mau apa lagi dah? Kena narkoba, mabuk, pergaulan bebas, sampai zina, sampai kemudian dewasa lebih gede bukan sekedar narkoba, malah mengedarkan narkoba, pengedar narkoba, kemudian lebih berpengalaman lagi, jadi bos preman, akhirnya jadi bos maling, akhirnya kemudian jadi centeng nungguin hotel remang-remang. Udah, nggak sholat, durhaka orang tua, nggak ngerti masjid. Udah, kawinlah dia. Kawin dia punya anak 6. Anak 6 juga narkoba, maling, centeng, hotel remang-remang, penunggu judi dan macam-macamnya. 5-6 orang kayak gitu. Punya cucu lagi. Ya, bapaknya kayak gitu, mbahnya kayak gitu, lebih kurang. Sampai terus. Ya. Ditunjukkanlah nanti di hari kiamat, diputar film oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau kau anak yang mbaknya tadi yang punya anak cucu cicit maling nyolong semuanya ini narkoba, pengedar narkoba nih, ngomong, nak, kalau kau dulu mondok di Darul Hufaz, kau hafal Quran.
terus kau punya pesantren, terus kau punya santri, terus kau punya anak cucu hafizul Quran, terus sekarang kau jadi apa sekarang? Ini mbah ini yang mulai dari difitnah sama uak tadi itu, sama anaknya yang 5 dan 6, sama cucu-cucunya yang jumlahnya 40 orang, ditambah lagi cicitnya lagi, cicit oyotnya lagi, jumlahnya ratusan orang, nuntut sama uak yang tukang fitnah ini tadi. Hati-hati mulut, hati-hati mulut. Maka di sini ma'asyarul hadirin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita saling dukung mendukung dalam kebaikan, insyaallah. Kita saling dukung ya, bantu membantu. Memang tugas kita, Pak. Mohon maaf. Tadi disebutkan sama Ustaz Basyarudin, alhamdulillah sekarang banyak nampak anak-anak pakai kopiah putih, anak-anak pakai baju putih. Alhamdulillah adik-adik sudah pakai jilbab, pakai cadar dan lain sebagainya. Pegang Quran, sering riwa-riwi, seliwar-seliwer, pegang Iqra, pegang Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah bentuk tanda tanafusatur rahman, hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah di tangan kita lah insya Allah muncul generasi-generasi yang lebih baik, insya Allah. Ya, kita pun juga nggak ngerti, Pak. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian. Saya ada majelis setiap Senin malam Selasa, sebagian kawan-kawan hadir. Ya, ada maulid arba'in. Kadang-kadang saya pun juga, ya bukannya kok banggakan diri, bukan. Tapi ya Allah, siapa sih saya? Kok kemudian yang hadir 1.000, 1.500. Kemarin penutupan hadir 9.000 orang. Penutupan maulid arba'in 40 malam. Siapa sih saya? Gitu ya. Saya dapetin kiai-kiai dulu yang lebih alim, lebih soleh, lebih warok, lebih hati-hati. Namun sampai meninggal dunia muridnya masih cuma 4 orang aja. Masih difitnah aja sama tetangga dan kampungnya. Masih disantet-santetin aja sama yang hasud, yang iri hati. Ya Allah. Maka kita berharap ini adalah bentuk hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil. Saya bukan mengatakan ini sudah berhasil, tidak, tapi pastinya insya Allah menuju yang lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan saling mendukung karena Allah. Tadi kita sampaikan ini masa kita, jangan tertipu dengan zaman, jangan tertipu dengan masa, ya, jangan mencaci masa. Kadang sebagian orang berbangku tangan mengatakan, halah, mau sampai kapan sih kayak gini nih, alah, mau cemana lagi lah ini ladang apa namanya, ladang bambu ini cemana lagi lah, udah biarin aja lah. Jangan kayak gitu, Pak. Kita berbuat, kesempatan kita untuk berbuat. Setelah ini kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun nanti kita ada kesempatan kita berbuat. Gantian orang di muka bumi ini. Gantian orang di muka bumi. Tapi alhamdulillah tadi kita sampaikan, masa-masa ini adalah dimudahkan semuanya urusan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan pesantren alhamdulillah gampang, urusan masjid alhamdulillah gampang. Tinggal kemauan kita. Mohon maaf, Bu, cerita Isra wal Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj setelah di Baitul Maqdis, Nabi keluar, disebutkan Nabi mencium bau harum saat mulai perjalanan Mi'raj. Mencium bau harum luar biasa. Nanya sama malaikat Jibril, ini bau apa ini malaikat Jibril? Malaikat Jibril bilang, ini bau harum kuburan Masitoh, tukang sisir putri-putrinya Fir'aun. Bu, zaman Fir'aun. Kurang apa zaman Fir'aun rusak kacaunya, Bu. Tapi ada dibuat oleh Allah satu percontohan perempuan wanita
istiqomah, kuat iman, kokoh keyakinan, dijadikan oleh Allah contoh untuk sepanjang zaman. Terus kemudian masih tahu, kemudian mau cemana lagi Fir'aun yang menguasai, mau cemana lagi Fir'aun sudah menguasai Mesir dan semuanya kayak gitu. Enggak, masih tahu, masih kokoh. Istrinya Fir'aun namanya Asia, namanya Siti Asia, tidak tergiur dengan kemewahan, tidak tergiur dengan harta dan hebatnya istana Fir'aun. Dia tetap iman kepada Nabi Musa dan taat kepada Nabi Musa. Jadi ibu angkatnya Nabi Musa, jaga Nabi Musa, ya. Dibuat percontohan oleh daraballahu mathalan. Allah membuat percontohan. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran Siti Asia dan Siti Maryam. Makanya ikhwan, jangan kemudian kita alah zaman udah rusak. Jangan mencela zaman Tuhan. Zaman rusak ya gara-gara orangnya. Masa rusak ya gara-gara orangnya. Agama ini umpamanya naudzubillah mundur di masa kita. Jangan kemudian mengatakan memang udah zamannya rusak. Bukan, kitanya yang gak gerak, kitanya gak berbuat. Yuk kita bareng-bareng, alhamdulillah, insya Allah para ustadz, BKM masjid, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang punya pengaruh, dan ibu-ibu semuanya, kalaupun tidak bisa lah dukung dalam banyak hal, ibu-ibu ketika belanja sayur, cerita Darul Hafal, dah. Ketika belanja sayur, cerita, oh seneng aku sama anak-anak itu, gitu lah ya. Sekali-kali ngirim sarapan, kemudian cerita sama ibu-ibu di kedai, di warung sayur itu. Aku kemarin ngasih sarapan anak Darul Hufat, dapat rezeki nomplok aku. Wah, gitu ya. Cerita yang baik-baik. Alhamdulillah, akhirnya menggugah semuanya untuk perhatian kepada Darul Hufat, masjid, pesantren, majelis, dan insya Allah kita semuanya panjang umur insya Allah sampai kita melihat generasi dan anak-anak kita yang hafal Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian. Mudah-mudahan semua harapan dari Ustadz Bagus Wiguna dan semua asatidz di pesantren Darul Hufat, harapan dari para BKM, para ustadz, dan semua wali santri, harapan semua santri, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah pintu diterimanya semua harapan insyaallah. Berkat Al-Quran, berkat Ahlul Quran, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ma nawaitu ma amalna ma amaltu. Anallahu yuballighul jami'al a'mal bi khairat wa Allah nasrat wa inayat jaliyat wa yudad rahmaniyat ala hadini wa rini salihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Anjiz lana rahmatan min 'indik nas'alu biha fid dunya wal akhirah wa qdi lana jami'al hajat hajati dunya bil maisara wa hajatil akhirah bil maghfirah waj'al auladana wa ahlana wa ashabana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an wa 'amilna bi mahdil judi wal fadli wal imtinan ya karim ya rahman. Allahumma 'amilna bi fadlika wa judika wa imtinanik. Allahumma iftah 'alaina wa 'alaihim futuhal 'arifin faqihna wa faqihhum fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa
توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا المسجد وهذا المعهد من أبرك المساجد وأبرك المعاهد تشيء فيه أنوار الخشية وأنوار الخضوع وأنوار العلم النافع والجاه الساسع والكرم الواسع مع التوفيق والعافية يا ذا الجود والإحسان يا ذا الكرم والوفاء يا عالم السر وأخفى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا حي يا قيوم بلغنا ما نروم وفوق ما نروم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.